itu apa? Nah, kita ini sering salah memaknai barokah. Barokah tuh kalau kaya barokah. Kalau istrinya cantik itu barokah namanya. Ya, salah Pak. Barokah itu tidak selamanya bersifat materi. Al-mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para tokoh masyarakat, pejabat-pejabat pemerintah yang hadir pada malam hari ini, pengurus Masjid Fajar yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini saya dapat bertemu dan bermuajahah di tempat yang baik. Masjidnya bernama Fajar, yang hadir pun mukanya berseri-seri malam hari ini. Saya merasa hadir ke majelis-majelis ilmu itu merupakan kebahagiaan tersendiri. Karena di sini bukan saja bapak dan ibu yang mendapatkan ilmu, saya pribadi pun ketika menyampaikan apa yang saya sampaikan nanti, kadang-kadang itu juga menjadi nasihat buat diri saya sendiri. Malam hari ini kita hadir di masjid ini merayakan Al-Isra wal Mi'raj. Tentu bapak dan ibu jamaah sekalian sudah sering mendengar kisah Al-Isra wal Mi'raj. Saya ingin pada malam hari ini hanya mengambil satu bagian dari sekian banyak nasihat, dari sekian banyak ilmu yang bisa kita ambil dari muqaddimah, dari pembuka surah Al-Isra yang tadi dibaca oleh qori kita. Tadi qori kita dan saya rasa semua qori kalau acaranya Al-Isra wal Mi'raj pasti membaca ayat yang pertama dari surah Al-Isra. Di sana Allah nyatakan Subhanalladzi asra, maha suci Allah. Allah yang asra, menjalankan, ini Allah. Jadi kalau bapak tanya Isra Mi'raj itu kira-kira masuk akal atau tidak, Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram di Mekah ke Yerusalem. Itu jaraknya ribuan kilometer itu. Bukan cuman ribuan kilometer, tapi nanti Rasulullah itu dimi'rajkan dari As-Sakhra, yang dari As-Sakhra, batu yang ada di Masjidil Aqsa itu. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa ke sana. Ya, alhamdulillah saya sudah lihat batu yang dulu dari jadi pijakan Rasulullah dengan buraq naik ke Sidratil Muntaha, yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Keindahan yang ada di Sidratil Muntaha itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tidak bisa dibayangkan oleh siapapun, saking indahnya apa yang dilihat oleh Rasulullah. Kalau dihitung dengan akal, sebetulnya menerima Isra wal Mi'raj itu tidak sulit. Kalau sudah bicara bahwa Allah itu yang menjalankan, bukan Rasulullah sendiri yang berjalan.
Kalau sudah diperjalankan, itu tidak ada yang mustahil. Ambil contoh yang paling gampang. Ada semut di sidrap. Ya, semut-semut yang kecil ini, kalau jalan itu kan lama, Pak, semut itu. Tapi semut itu tidak sengaja nempel di baju saya. Semut sidrap nempel di baju saya. Saya ke Makassar, ke Bandara Sultan Hasanuddin. Naik pesawat. Dalam waktu 2 jam, saya sampai di Jakarta. Begitu saya sampai di Jakarta, semut sidrap yang nempel di baju saya, turun dia. Dia jalan dari baju saya, ketemu dengan semut Jakarta. Kata semut Jakarta, where do you come from? Kamu dari mana ini? Kok beda rasanya ini? Ada bau-bau bebek ini. Ada bau-bau paleko ini. Apa itu tadi ya? Ya, itu rasanya beda, kata semut Jakarta. Kamu semut dari mana? Cerita dia. Saya semut dari sidrap. Kau tahu sidrap? Katanya. Kata semut Jakarta, di mana itu? Di Sulawesi Selatan. Kapan kamu berangkat ke Jakarta? Tadi sore. Saya hanya dalam 2 jam nyampai ke Jakarta dari Sulawesi. Kata semut Jakarta, bohong, dusta, semut, Pak. Jalan kaki 2 jam dari sini ke kota sidrap tidak sampai, Pak. Kata semut Jakarta, bagaimana mungkin kamu sampai di Jakarta? Kata semut sidrap, aku tidak jalan sendiri. Nempel sama guru yang ceramah Isa kemarin itu. Dia saya masuk ke bajunya, saya ikut bermalam di Wisma, pagi-pagi dia ke Parepare, nanti kemudian ke Makassar, saya ikut, saya sampai. Kata semut Jakarta, oh seperti itu, percaya dia. Kenapa? Karena semut itu dibawa oleh badan saya. Jadi Isra Mi'raj itu bukan sesuatu yang aneh untuk dibayangkan dengan akal sehat. Oleh karena itu, ketika Rasulullah misalnya jalan, Pak, dari Masjidil Haram, yang mau saya ceritakan satu titik saja. Dari Al-Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke masjid yang namanya Al-Aqsa. Itu kata ahli tafsir, Nabi itu sudah dikasih tahu sama Allah bahwa nanti dalam syariatmu akan ada 3 tanah suci, akan ada 3 masjid utama. Yang pertama Al-Masjidil Haram. Yang kedua disebut di Quran Al-Masjidul Aqsa. Aqsa itu kalau belajar nahwu namanya isim tafdil. Ya, kalau Jamil itu ganteng, kalau Jamilah itu cantik. Kalau yang paling bagus itu namanya ajmal. Kalau jauh itu bahasa Arabnya ba'id. Kalau paling jauh itu namanya ab'ad. Kata Quran, masjid yang saya sebut ini 3 sebetulnya. Cuma yang terbaca mata 2. Al-Masjidil Haram dengan masjid yang paling jauh. Kalau ada masjid yang paling jauh, sebelum sampai yang paling jauh, ada masjid yang jauh dari Mekah. Itulah masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan Masjid Nabawi. Jadi di sini Rasulullah itu disuruh sama Allah untuk memulai perjalanan Mi'raj nanti bertemu dengan Allah. Itu dimulai dari Masjidil Haram. Kenapa kok tidak langsung ke Sidratil Muntaha? Tapi harus transit ini. Harus berhenti dulu di tempat yang namanya Al-Aqsa. Masjid Aqsa itu kata Allah, Allazi barakna haulahu. Itu tempat yang penuh dengan keberkahan. Nah, ini yang orang mau saya jelaskan hari ini. Masjidil Aqsa itu tempat yang penuh dengan berkah. Berkah itu apa?
Nah, kita ini sering salah memaknai barokah. Barokah tuh kalau kaya barokah. Kalau istrinya cantik itu barokah namanya. Ya, salah Pak. Barokah itu tidak selamanya bersifat materi. Al-Masjidul Aqsa itu Allah pilih sebagai tempat yang mubarakah. Itu kata ulama berkah duniawi. Ya, Bapak nanti bisa lihat. Orang yang pernah melihat Masjidil Haram, orang yang pernah melihat Masjidil Aqsa, itu pasti yang pernah melihat Masjid Nabawi, itu pasti akan terpesona dengan kota suci Yerusalem. Kotanya indah betul, Pak. Di waktu pagi indah, di waktu malam indah, dan ini satu-satunya kota yang disucikan oleh 3 agama. Maka kalau masuk ke Masjidil Aqsa, itu menarik, Pak. Umat Islamnya memperdengarkan azan. Umat Islamnya memperdengarkan Al-Quran. Nanti pada masa tertentu mendengar lonceng gereja dari Kanisatul Qiyamah, nanti berjalan ke pojok lagi ada orang Yahudi ibadah di tembok yang namanya tembok ratapan. Ini adalah ardun mubarakah. Kenapa? Semua agama besar itu pasti lahir asal muasalnya dari Al-Masjidil Aqsa. Semua nabi Bani Israel, Pak. Ini kan sebelum adanya Islam, itu kan syariat Allah yang paling besar itu dibawa oleh Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim itu disebut bapaknya para nabi. Karena Nabi Ibrahim yang pertama kali menyebarkan syariat agama yang syariat itu bisa dipakai oleh kita. Kalau syariat Nabi Adam tidak bisa dipakai sama kita, Pak. Karena Nabi Adam itu syariatnya, Pak, kepala KUA, itu kakak nikah sama adik. Kenapa kakak nikah sama adik? Kalau dia tidak nikah sama adiknya, dia tidak bisa nikah. Kenapa tidak bisa nikah? Karena tidak ada orang. Maka ya zaman Nabi Adam itu nggak ada, Pak, yang namanya hukum. Nggak ada hukum jual beli. Nggak ada. Apa yang mau dijual? Semuanya punya Nabi Adam. Ya, polisi dulu, Pak Polisi, Pak Babinsa, nggak ada sama Nabi Adam. Kenapa? Nggak ada orang mencuri. Kenapa nggak ada orang mencuri? Karena nggak ada orang. Siapa yang mau mencuri? Cuma Nabi Adam sendiri. Kemudian ada istrinya Siti Hawa. Kemudian anak-anaknya, tidak bisa. Maka agama itu sejarahnya, itu dimulai dari Al-Aqsa. Karena disitulah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini bapaknya para nabi, nabi yang hebat. Bu, tahu enggak? Kenapa Nabi Ibrahim itu disebut bapaknya para nabi? Disebut biangnya para nabi. Ibu tahu enggak? Kalau enggak tahu saya beritahu, Bu. Nabi Ibrahim itu jadi bapaknya agama tauhid, bapaknya semua syariat Allah, karena Nabi Ibrahim itu istrinya 2. Makanya Nabi Ibrahim jadi hebat karena istrinya 2. Suami ibu enggak hebat. Kenapa? Istrinya 1. Bu. Nabi Ibrahim nabi yang hebat enggak, Bu? Dikatakan bapak semua nabi, menjadi biang semua agama. Itu karena istrinya 2, Bu. Nabi Ibrahim istrinya berapa, Bu? 2. Makanya hebat, Bu. Suami ibu hebat enggak, Bu? Hah? Oke, Bu. Saya mau tanya. Di Quran itu, Bu, Allah ngasih contoh 3 rumah tangga, Bu. Yang pertama, rumah tangganya Nabi Nuh. Itu suaminya soleh, seorang nabi, tapi istrinya masuk neraka, Bu. Itu rumah tangganya Nabi Nuh. Rumah tangga yang kedua, itu rumah tangganya Fir'aun. Suaminya masuk neraka, tapi istrinya diberi istana oleh Allah di surga. Yang ketiga, ini rumah tangganya Nabi Ibrahim. Suaminya masuk surga, istrinya juga masuk surga.
Ibu kalau saya suruh milih nih Bu, dari 3 contoh itu, ibu kepengen rumah tangganya kayak Nabi Nuh, kayak Fir'aun, apa kayak Nabi Ibrahim? Alhamdulillah. Ada rekamannya kan ini? Ada rekamannya kan? Dan ada Pak Kepala KUA ini. Semua ibu-ibu Pak Kepala KUA bilang rumah tangganya kepengen seperti rumah tangganya Nabi Ibrahim. Bapak besok pagi datang ke KUA kawin lagi, Pak. Nanti pasti ditanya sama beliau ini, mana surat izin dari istri pertama? Gampang, Bapak bawa rekaman ceramah saya malam ini. Lihat Pak Kepala KUA nih di Facebook nih, istri saya teriak dari belakang. Dia kepengen rumah tangganya seperti rumah tangga Nabi Ibrahim. Itu kalau ngaji usul fikih, mafhumnya memberi izin, merestui, dan meridoi suaminya kawin lagi. Bu, kayak Nabi Nuh, kayak Fir'aun, apa kayak Nabi Ibrahim? Diam. Diam sekarang ini. Diam sekarang ini. Bu, tenang. Kalau ngaji sama saya semuanya aman. Ibu jawab, saya kepengen rumah tangga saya kayak Nabi Ibrahim. Nanti Bu, suami-suami akhir zaman model ini nih Bu, begitu pulang pasti ibu dipanggil. Kau tadi bilangnya di masjid kepengen suaminya seperti Nabi Ibrahim. Iya, jawab, saya kepengen punya suami kayak Nabi Ibrahim. Bapaknya pasti ngomong, kau tahu tidak? Nabi Ibrahim itu istrinya 2. Ibu jawab, tahu. Tapi abang harus tahu. Nabi Ibrahim itu beristri 2 setelah tidak mempan dibakar oleh Raja Namrud. Saya kepengen punya suami yang seperti Nabi Ibrahim, sepertinya beneran. Jadi kalau abang mau kayak Nabi Ibrahim, silahkan. Saya tidak minta abang dibakar. Di dapur ada kompor. Ya. Saya nyalakan 5 menit dulu abang. Setelah kompor nyala 5 menit, tolong abang duduk di atas kompor. Kalau pantatnya tidak terbakar, silahkan kawin lagi. Kalau terbakar, saya antar ke RSUD. Mudah-mudahan ditanggung sama BPJS. Tenang Bu. Nabi Ibrahim ini, ya, Nabi Ibrahim ini, itu disebut biangnya para nabi. Karena Nabi Ibrahim hidupnya di mana itu? Di Palestina. Istrinya 2 Bu. Yang satu Hajar, yang satu Sarah. Dari istrinya yang Sarah punya anak Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12. Yang nomor 11 namanya Nabi Yusuf. Nanti yang 11, yang 10 yang asalnya membuang Nabi Yusuf itu diberi pertaubatan sama Allah, diangkat semuanya menjadi nabi, sekaligus suku utama Bani Israel yang jumlahnya 12. Dari situ semua nabi, dari Nabi Ibrahim sampai yang terakhir Nabi Isa, Nabi Yahya, itu pasti keturunannya Nabi Ibrahim dari istrinya yang bernama Sarah. Dari istrinya yang satu Hajar, tidak ada yang jadi nabi setelah Nabi Ismail itu. Tidak ada, cuma Nabi Ismail 1. Nanti ribuan tahun baru ada yang jadi Rasul. Tapi Rasul yang paling besar, junjungan kita, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata ulama, Al-Masjidil Aqsa, tanah yang ada di Palestina itu disebut tanah yang penuh dengan keberkahan. Pertanyaannya, kenapa tidak disidrap saja tanah yang penuh berkah? Kenapa Nabi Ibrahim tidak di sini? Coba Nabi Ibrahim di sini, Masya Allah, dimakamkan di sidrap. Wah, kuncennya ketua PCNO. Ini yang megang kunci makamnya siapa? Nabi Ibrahim. Saya rasa tanah ini akan jadi mahal, Pak.
Kenapa? Di sini dikubur semua nabi, seperti yang ada di Palestina. Oleh karena itu pertanyaannya, kenapa Allah memilih tanah Palestina? Ini ada alasannya, Pak. Sama dengan Rasulullah itu, kenapa jadi nabi di Mekah? Itu banyak alasan logiknya, Pak. Nabi itu jadi pemimpin di Mekah, yang ikut Rasulullah itu rata-rata orang miskin. Yang kaya-kaya itu ikut Rasulullah itu belakangan. Kecuali Sayyidina Abu Bakar, kecuali Sayyidina Utsman, kecuali Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Yang lain-lain itu miskin. Yang miskin itu yang banyak di mana? Di Mekah. Maka pengikut Rasulullah itu dibuat sama Allah. Yang pertama kali mesti orang Mekah dan miskin-miskin. Kenapa? Kalau orang miskin itu tidak banyak pikiran. Diajak Nabi apa saja, tenang. Oh, nggak punya apa-apa. Bapak nih, kalau datang ke masjid, nggak pakai sendal, sholatnya khusyuk, Pak. Tapi kalau bapak baru beli sendal di pasar, harganya 300.000. Dipakai sholat di masjid Fajar sini, imamnya baca Yasin. Begitu Yasin, kata yang pakai sendal mahal, hilang sudah ini sendalku, ya kan? Hilang pasti. Dia mikir itu, saya terus apa menyelamatkan sendal misalnya. Kenapa? Itu namanya logika, Pak. Allah jadikan tempat yang penuh dengan keberkahan di Masjidil Aqsa, itu ada sebabnya. Sebabnya apa? Jalan hidup penduduk asli di sana yang selalu memilih untuk mendukung perjuangan Nabi, sekalipun boleh jadi mereka menelan kepahitan dalam hidup. Itu yang menjadikan hidup mereka itu berkah. Ayo coba, sampai hari ini, Pak. Palestina itu tidak punya apa-apa. Tidak punya kapal perang, tidak punya helikopter, tidak punya senjata canggih. Tapi Israel sampai hari ini, itu tidak bisa menaklukkan orang-orang itu. Kenapa? Karena mereka tetap dijaga sama Allah. Kenapa Allah jaga mereka? Karena mereka punya sikap dan jalan hidup yang selalu membela Allah, yang selalu membela para nabi, maka jalan hidup, cara mereka hidup itu yang mendatangkan keberkahan. Hari ini, hidup kita itu yang hilang barokahnya. Hidup kita ini hilang barokahnya. Apalagi di kota besar. Ya, hilang barokahnya. Waktu itu kayak enggak ada, Pak. Saya makanya diundang ke Sidrap sini, itu rasanya bahagia betul, Pak. Tiap hari ketemu orang, makan barusan, saya dikasih makan, Pak. Bapak tidak dikasih, wajar. Ya kan? Bapak kan diam saja, saya kan bicara. Ibarat mobil, Bapak enggak butuh bensin. Ya, Bapak mobil parkir, saya mobil ngegas ini. Butuh paleko 3 piring ini saya, ya kan? Untuk bisa bersuara kayak begini. Oh, kalau enggak dikasih makan, saya udah enggak bisa bersuara, Pak. Ceramah dari subuh saya di sini. Bayangin, dari subuh pindah ke kantor Kementerian Agama, selesai duhur, habis duhur ceramah lagi, Pak. Selesai tadi asar, baru mau tidur, sudah jalan ke sini lagi, Pak. Jadi karena saya seperti itu, dikasih bensin yang bagus, Pertamax, ya kan? Bapak bisi air saya sudah bersyukur itu, ya kan? Nah, Bapak-bapak, hari ini saya melihat di sini tuh orang masih hidupnya berkah, Pak. Tadi habis maghrib saya ke rumah beliau itu. Semua tetangganya ikut makan. Semua keluarganya ikut makan. Di Jakarta enggak mungkin, Pak. Orang di Jakarta sebelum subuh udah pergi, Pak. Nanti datang masuk rumahnya tuh 10:30 malam, Pak. Anaknya sudah tidur. Besok pagi dia harus berangkat. Anaknya masih tidur. Kadang-kadang ya suami istri itu cuman statusnya aja, Pak. Suaminya hilang terus tiap hari. Ditanya ke istrinya, suamimu sehat? Enggak tahu, aku udah seminggu enggak lihat suamiku. Loh, kan tidur bersama. Iya, suamiku datang, aku sudah mimpi. Suamiku pergi, mimpiku belum selesai, kata istrinya. Saya enggak bangun, hilang barokah waktu, Pak. Kalau di Jakarta itu enak, saya di sini tuh lama rasanya. Baru kayaknya udah seminggu saya ini, padahal baru rasanya baru 2 hari. Di Jakarta kadang-kadang sebulan itu lewat begitu aja, Pak. Barokah waktu itu hilang. Barokah jabatan hilang. Barokah ilmu hilang. Coba, Bapak. Ada orang ahli hukum, Pak. Kena hukuman. Ada orang ahli hukum. Kena hukuman.
Ada orang kerjaannya itu menghakimi dan menghukumi. Sekarang orang itu dihakimi dan dihukumi. Itu hakim agung yang ketangkep KPK. Ada orang tugasnya mengamankan. Mohon maaf Pak Polisi. Sekarang orang yang biasa mengamankan, diamankan. Lihat Al-Mukarram Sambo itu. Ya. Itu Al-Mukarram. Kerjaannya kan nangkep polisi yang nggak bener itu. Kadif Propam itu. Hari ini orangnya malah diapakan itu? Ditangkap. Itu nandanya hilangnya barokah Pak. Orang kalau barokah ahli hukum, ngerti hukum, mestinya nggak kena hukuman. Tapi sekarang orang ahli hukum itu kena hukum. Tandanya Allah cabut berkahnya jabatan. Allah cabut berkahnya ilmu. Berkah ini yang hilang akhir zaman. Berkah ini yang kita butuhkan dalam hidup. Ini kalau saya terangkan pakai Quran hadis, 2 jam nggak selesai. Tapi kalau pakai cerita, mudah-mudahan 10 menit selesai Pak. Kalau Bapak capek, saya lebih capek Pak. Kalau Bapak ngantuk, saya lebih ngantuk sebetulnya. Tapi untuk ilmu kita harus semangat. Yang hilang dalam hidup itu berkah. Orang kalau kehilangan barokah, Pak, biar punya segala-galanya, itu tidak ada artinya dalam hidup. Orang yang punya berkah, biar hidupnya tidak punya apa-apa, dia akan melejit ke atas. Contohnya apa? Dulu ada murid datang ke Andre Guruta di Irak. Namanya Ibrahim bin Adham. Wali besar ini. Dia bilang, guru, saya tolong doakan saya. Kata gurunya, kamu doanya minta doakan apa? Ya sama dengan doa yang sering kita minta. Minta duit yang banyak, minta uang yang banyak, rumah yang bagus, istri yang cantik, makanan yang enak, mati langsung masuk surga. Itu saya pikir kemauan kita semua itu. Betul enggak? Ada orang yang minta jadi orang miskin? Enggak ada. Semua orang mintanya kaya, semua orang minta naik jabatan, semua orang minta terhormat. Itu doanya pasti begitu. Muridnya datang sama Ibrahim bin Adham, guru doakan saya. Kamu minta doa apa? Saya minta guru, supaya rezeki saya itu banyak, supaya jabatan saya itu tinggi, supaya ilmu saya itu hebat. Kata gurunya, salah nak. Hidup itu bukan minta uang yang banyak, tapi minta rezeki yang berkah. Bukan minta ilmu yang banyak, tapi ilmu yang mendatangkan keberkahan. Kata muridnya, saya tidak percaya barokah, guru. Ya, saya percayanya duit. Saya tidak percaya ada istri yang barokah kalau tidak cantik, itu tidak percaya. Saya percayanya kalau cantik itu yang mendatangkan kebahagiaan. Dia cerita begitu depan gurunya. Kata gurunya, nak, yang penting itu berkah. Kamu ndak usah buka Quran yang tebal dan ndak usah cari itu dalam hadis. Kalau matamu kamu buka terhadap ciptaan Allah yang ada di dunia ini, maka kamu tahu betapa pentingnya mendapat barokah dari Allah. Kata muridnya, apa yang harus saya lihat, guru? Kata gurunya, kamu lihat 2 ciptaan Allah. Alhamdulillah, di Sidrap banyak ini. Tadi saya lihat. Yang satu kambing, yang satu anjing. Ini sama-sama banyak di jalanan tadi. Ya. Anjing ada, kambing pun ada. Kata Ibrahim bin Adham, kau lihat itu. Ya, kambing dengan anjing. Yang pertama, kalau lagi hamil, anjing perempuan dengan kambing perempuan hamil. Nanti waktu lahir, banyakan anaknya kambing apa banyakan anaknya anjing? Banyakan anaknya anjing, Pak. Anjing kalau punya anak itu bisa 6, Pak. Sementara kambing itu anaknya paling banyak 1 atau 2. Kalau ada kambing punya anak 6, Bapak cepat sholat subuh, Pak. Itu kiamat kurang 3 menit. Itu. Ya, kenapa? Karena mustahil kambing itu anaknya 6. Kambing itu anaknya berapa itu? 1, paling banyak 2. Ini yang pertama kata gurunya. Lihat, anjing itu kalau lahir itu banyak. Kalau kambing kalau lahir sedikit. Yang pertama ingat kata gurunya. Tetapi kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari. Banyakan anjing apa banyakan kambing? Kata gurunya, tentu, kata muridnya, tentu guru,
lebih banyak jumlahnya apa ini? Kambing daripada anjing. Kata gurunya, itulah contohnya berkah. Lahirnya sedikit, tapi jumlahnya banyak. Apalagi nih, kata gurunya, kamu lihat lagi. Anjing dengan kambing yang setiap hari lebih banyak mati yang mana? Hah? Lebih banyak kambing, Pak. Apalagi di Jawa. Ya, di Jawa itu, Pak. Kambing itu tiap hari mati, Pak. Ada tukang sate, kambing mati. Ayo Bapak buktikan. Kalau ada orang buat sate di Sidrap ini, Bapak tanya saja, Pak, ini sate anjing apa sate kambing? Saya yakin yang ditanya marah. Enak saja kau ngomong, ini jelas sate kambing. Berarti kalau ada tukang sate, itu musuhnya siapa? Musuhnya siapa? Musuhnya kambing. Ibu-ibu hamil, melahirkan bayi, sunnah melakukan yang namanya akekah. Yang dipotong anjing apa kambing, Bu? Bu, pernah akekahan anjing? Hah? Yang diakekahkan kambing. Berarti kalau ada perempuan hamil, itu kambing itu galau, Pak. Cemas dia. Ah, ini lahir mati aku, kata siapa ini? Kata kambing. Lihat, tiap hari mati, Pak. Lahirnya sedikit, tapi jumlahnya lebih banyak. Kata Ibrahim bin Adham, itu namanya berkah. Kambing itu lebih berkah daripada anjing. Ini ceramah begini enak, Pak. Tidak ada yang tersinggung. Karena saya cerita anjing sama kambing. Kalau ada jamaah yang tersinggung, dia bisa jadi dia dandot atau dia anjing. Ini kata gurunya, itu menunjukkan yang dapat barokah itu kambing, bukan anjing. Terus gurunya ngomong lagi, coba perhatikan, nak. Dari aspek lahiriah, hebatan kambing apa hebatan anjing? Kata muridnya, rasanya hebatan anjing, guru. Anjing dengan kambing, itu lebih hebat anjing. Kata siapa ini? Kata muridnya. Kata gurunya, sodak tak benar. Coba diurai. Diurai, Pak. Yang pertama nasab. Bapak tahu nasab enggak? Turunan. Ya, kan kalau di Jawa itu ada bangsawan. Dikasih raden. Bangsawan itu nasabnya bagus. Biasanya bapaknya raja. Makanya dinamakan bangsawan. Bangsa yang ada di awan. Tinggi dia. Kalau kita ini bangsa bumi, Pak. Di bawah. Ya. Kalau bangsawan itu bangsa yang ada di awan. Tinggi dia. Nah, nasab itu kadang-kadang kan menentukan terhormat atau tidak terhormatnya orang. Kadang anak kiai itu dihormati, Pak. Anak Andre Guruta itu dihormati. Walaupun tidak ngaji. Dihormati gara-gara apa itu? Bapaknya guru saya. Walaupun anaknya tidak ngaji. Tapi saya hormati anaknya karena dulu itu adalah ayahnya yang mengajar saya. Kata Ibrahim bin Adham, coba kau perhatikan. Bagus mana nasabnya anjing apa nasabnya kambing? Ini penting, Pak, untuk diurai ini. Kata gurunya, jelas bagusan nasabnya anjing. Karena anjing itu ada yang masuk surga. Ashabul Kahfi. Itu anjing itu. Anjing Ashabul Kahfi, ya, yang namanya dalam tafsir itu ada yang mengatakan kitfir, bahasa Romawinya itu disebut genesio. Itu anjing, Mbak. Anjing ini tidak pernah sholat. Tidak daftar jadi muslimat, tidak daftar jadi ansor, tidak ikut NO, tapi masuk surga, Mbak. Kenapa? Karena senang sama orang yang ahli ibadah. Anjing itu ada di depan gua, Pak. Ashabul Kahfi itu ibadah di gua. Kata anjing, bagus betul orang ini ibadahnya. Karena bagus, saya jaga. Itu anjing menjaga orang baik ibadah. Nanti orang-orang baik ini akan Allah jadikan mukjizat sepanjang zaman. Ditidurkan, Pak. Ashabul Kahfi. Tidak lama sih. 300 tahun. Ya, Bapak nanti malam tidur. Subuh bangun. Baca apa? Doa. Alhamdulillah. Allazi ahyana ba'dama amatana. Alhamdulillah, bangun subuh. Coba ibu tidur pulas sekali, ya, enggak bangun-bangun. Begitu bangun dibangunin, yang bangunkan bilang man rabbuka.
Waman nabiyuka. Tidurnya lelap sampai ke akhirat. Bayangin. Ashabul Kahfi itu tidur 300 tahun loh Pak. Padahal niatnya tidur sebentar. Dikejar-kejar sama penguasa yang zalim. Kata mereka capek kita. Istirahat 1 malam saja di gua ini. Mereka tidak pernah tahu bahwa 1 malam itu berubah jadi 300 tahun lebih. Bayangin. Sekarang tahun 2022. 300 tahun yang lalu itu tahun 1722. Mungkin penguasa Sulawesi ini masih Raja Bone. Penguasa Jawa itu masih Sultan Demak. Tidur dia di kota Demak, itu pusat kerajaan Jawa. Begitu bangun, ngelihat Jokowi, Prabowo, Ganjar, Anies, kaget dia. Apa-apaan ini? Raja saya kok berubah semua ini? Karena tidurnya 300 tahun. Anjing ini karena setia, jaga orang soleh, sama Allah ikut ditidurkan. 300 tahun. Yang ini bangun, anjingnya ikut bangun. Yang ini masuk surga, anjingnya masuk surga. Tidak pernah wudhu, tidak pernah sholat, karena jaga orang baik masuk surga. Maka kalau banser tidak masuk surga, itu kebangetan. Ini ada banser jaga saya, doh. Dari kemarin banser ini jaga saya. Anjing jaga Ashabul Kahfi masuk surga, Pak. Kalau banser tidak masuk surga, itu pasti salah bansernya, Pak, bukan salah Allah itu. Kenapa? Anjing jaga Ashabul Kahfi masuk surga. Maka kata Ibrahim bin Adham, nasabnya bagusan anjing. Kenapa? Kakek moyangnya masuk surga. Maka Bapak kalau ada anjing di sidrap, itu tidak boleh dilempar-lempar pakai batu. Nanti dia ngomong, jangan kau lempari aku dengan batu. Kakekku di surga, kakekmu di mana? Kan begitu. Wah, repot jawabnya itu, Pak. Itu artinya apa? Nasabnya anjing bagus. Nasabnya kambing gak jelas ini. Anjing jelas masuk surga. Kambing ada di surga, Pak. Malaikat Jibril naruh kambing di surga. Itu orang penduduk surga kaget. Kok ada kambing di sini? Tidak pernah tahu bahwa nanti kambing ini dipelihara oleh malaikat Jibril untuk diturunkan ke dunia menggantikan gantinya Nabi Ismail waktu disembelih. Jadi kambing itu ada di surga turun ke dunia. Sementara anjing yang satu ada di dunia masuk ke dalam surga. Nabi Adam itu turun dari atas ke bawah. Rasulullah dari bawah Isra Mi'raj naik ke atas. Mulia mana, Pak? Mulia mana? Mulia yang ke atas daripada yang turun. Maka di situ anjing nasabnya lebih bagus dari kambing. Satu. Yang kedua, ilmu. Ilmunya kambing sama ilmunya anjing, itu bagusan ilmunya siapa, Pak? Bagusan ilmunya anjing. Bermanfaat. Bermanfaatnya di mana? Nih, anjing itu bisa menentukan halal dan haramnya binatang an'am yang mau saya makan, Pak. Bapak kalau lihat sapi, sapi itu halal, tapi ada syaratnya, 2 syaratnya. Yang pertama bukan sapi orang, ya. Kalau sapi orang nih, biar Bapak baca Bismillahirrahmanirrahim, sapi orang haram. Gitu. Kenapa haram? Bukan soal basmalahnya, kau nyolong sapi orang. Haram itu. Yang kedua, harus disembelih. Nah, ini yang menarik, Pak. Semua binatang itu, sapi, kambing, ayam, itu harus disembelih, Pak. Pakai apa sembelihannya? Kata Rasulullah bebas. Mau pakai besi, baja, yang jadi pisau, boleh. Mau pakai bambu yang tajam, boleh. Mau pakai benang yang tajam itu, boleh. Asal yang dipotong ayam. Ya, jangan sapi dipotong pakai benang. Ya kan? Masya Allah. Ya, itu bisa jerit-jerit sapinya. Apapun boleh, selama alatnya tajam. Tapi Islam kasih garis nih, Pak. Tapi tidak boleh pisau yang digunakan itu berbahan baku tulang. Jadi kalau Bapak lihat ada gajah. Gajah itu punya apa namanya? Yang tulang itu apa namanya? Gading. Gadingnya dicopot, kemudian diasah tajam, dipakai untuk menyembelih sapi. Haram. Kenapa? Karena gading itu termasuk bagian dari apa itu? Tulang. Tapi anehnya nih, agama ini unik. Tulang haram. Tapi kalau giginya anjing, halal.
Bapak, kalau lihat di Australia itu ada yak yang besar. Itu disembelih sulit, Pak, karena besar sekali. Atau di NTB ada binatang namanya kijang. Tahu kijang? Tapi bukan Innova. Ya, ini kijang yang temannya rusa itu. Itu larinya kencang, Pak. Bapak mau tangkap nggak bisa. Bapak boleh nih menangkap dan menyembelihnya, diwakilkan kepada siapa ini? Anjing. Tapi dengan syarat anjingnya punya ilmu. Nih, anjing itu ada yang sekolah, Pak. Di Sidrap nggak ada, di Jakarta ada. Saya pernah lihat, mobil lewat ini berhenti, anjing turun. Mobil lewat, anjing turun. Mobil lewat, anjing turun. Saya penasaran, apa ini ya? Saya tanya sama security-nya, Pak, ini apa Pak? Kok anjing turun? Oh, ini sekolah anjing. Saya kaget betul itu. Saya kaget betul. Loh, ini sekolah anjing, Pak. Anjing ada sekolahnya? Ada. Pak Ustadz kurang piknik nih, enggak tahu. Kalau anjing itu ada sekolahnya. Saya bilang, waduh, kalau anjing sekolah di sini jadi apa, Pak? Oh, Masya Allah. Ya, bayarannya itu mahal, Pak, 70 juta. Itu kalau dimasukkan pesantren di Sulawesi Selatan, itu 7 turunan tamat dari pesantren itu. Maka karena saya penasaran, saya dipanggil, Pak, Ustadz anjing. Ya. Keluar nih gurunya anjing. Bangga, Pak, pakai jas, pakai dasi. Saya sarungan, enggak apa-apa. Walaupun sarungan kan murid saya orang. Daripada dia pakai dasi, muridnya anjing. Saya tanya, Pak, kalau anjing di sini gimana? Oh, jadi pinter, Pak. Jadi pinternya gimana? Pak polisi itu punya anjing, Pak, di Jakarta itu. Saya punya teman di Brimob itu cerita. Ada anjing itu, rasnya itu ditulis K19, Pak. Itu harganya bisa 2 miliar, Pak, anjing itu. Anjingnya pinter betul. Saya tanya sama siapa ustadznya anjing, Pak Ustadz, kalau anjing pesantren di sini, ini jadi bagaimana? Oh, jadi pinter, Pak. Pinternya gimana? Dikasih tahu. Dia bisa berburu, Pak. Saya tanya, gimana cara berburunya? Gampang, Pak. Bapak ajarkan dulu mengenal binatang-binatang buruan. Misalnya ada rusa. Ada gambar rusa atau ada rusa benerin. Pegang 2 jari, Pak. Ini kata Ustadz anjing. Ini ilmunya anjing. Ya, saya ajarkan sama bapak-bapak. Ya. Bukan berarti bapak-bapak mau jadi anjing, enggak. Ini supaya tahu, supaya jelas ceramah saya. Pegang 2 mata bapak. Mata saya begini. Ya, pegang 2 matanya anjing. Begini nih. Terus binatang buruannya kasih tahu. Sana. Nih. Coba ada anjing enak di sini, Pak. Gitu. Anjingnya terus ngeliat. Gitu. Terus dia gonggong. Gup. Itu artinya paham, bos. Bos ingin rusa itu saya terekamkan. Iya. Dalam mazhab Imam Syafi'i sederhana, Pak. Pukul paha kanan anjingnya itu sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka kata agama, anjing ini menggantikan fungsinya pisau. Saya menyembelih harus baca basmalah, maka saya melepas anjing sambil baca basmalah. Dia lari, Pak. Diterkam, digigit, rusanya mati. Halal apa haram? Tunggu dulu. Nggak langsung halal dan langsung haram. Lihat nih, kata agama, ini dalam fikih, Pak. Kalau saya sampai di sana, anjingnya kan gungguk tuh. Itu, bos, beres, mati sudah nih rusa. Saya ke sana, Pak. Kalau sampai di sana, rusanya utuh. Dari kepala sampai buntut, kakinya semua utuh, tidak dimakan sama anjing, itu hukumnya jadi halal. Kenapa halal? Anjing ini habis ngaji hadis Riyadhus Shalihin. Dia belajar babul wakalah, dia belajar babul amanah. Wakalah itu adalah mewakilkan anjing, saya wakilkan kamu untuk membunuh rusa itu. Rusa itu punya saya, bukan punya kamu. Guk, 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 guk. Berangkat dia. Karena habis ngaji Riyadhus Shalihin, dia terekam, nggak dia ambil apapun. Ini anjing pinter, hukumnya menjadi halal. Saya mikir, Pak. Anjing itu kalau jujur, itu lebih jujur dan lebih hebat dari panitia kurban. Bapak pernah kurban kan? Saya pernah. Habis sholat itu, tidak boleh pulang sama ketua masjid. Pak, tolong
Bapak teliti dulu itu kambing-kambing, disembelihnya benar apa enggak. Saya nurut saja. Ya udah, saya lihat. Masjidnya tuh kambingnya banyak, Pak. Ada 100 mungkin, Pak. Digantung-gantung sudah mati. Saya periksa, benar sembelihannya, benar. Di pojokan kaget saya. Karena kakinya ada yang tinggal 3. Kaki belakangnya hilang, Pak. Saya panggil ketua masjidnya ini. Ini enggak sah, ini kambing cacat ini, kata saya. Kata ketua masjid, enggak ada yang cacat, Pak. Semua tadi kakinya 4. Dicari-cari ada di bawah beduk 1, Pak. Bilang. Itu yang ngumpetin siapa? Yang ngumpetin siapa? Panitia. Saya kadang-kadang, Pak, menganggap anjing kalau jujur itu lebih hebat dari santri saya. Saya punya santri itu. Kalau bikin acara, semua yang datang saya kasih makan. Cara ngitungnya gimana? Pakai nampan. 1 nampan cukup untuk 3 orang. Ya, berarti kalau yang datang 20.000 orang, saya harus nyiapkan 7.000 nampan. Saya taruh nampan itu di kelas-kelas di pesantren. Santri saya suruh jaga 1. Kamu jaga ya. Nanti kalau sudah selesai, ini nampan-nampan, keluar kasih kepada tamu. Dikasih, Pak, udah selesai. Dia diem di samping kelas tuh. Karena dia sudah selesai tugasnya, saya kasihan. Saya panggil, sini. Kamu sudah selesai tugasnya? Sudah, Kiai. Sudah dibagi semua makanan. Sudah, guru. Semua tamu sudah makan. Kalau begitu, ayo kamu makan sama saya sekarang. Nggak mau santri saya. Nggak usah, Kiai. Nggak usah guru saya, nggak usah makan. Saya dengar kayak gitu senang betul, Pak. Ini santri berarti mengerti hadis Nabi ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Harus menghormati siapa itu? Tamu. Dia bilang, sudah Pak, biar tamu makan semua. Senang saya. Tahu-tahu temannya berbisik kepada saya. Guru, dia tidak bakalan mau makan nasi kebuli. Loh kenapa, kata saya? Dia tadi jaga nasi kebuli. Satu kelas, dia jaga 50 nampan. Dia jaganya bawa sendok 1. Oke? Dari setiap nampan, diambil 1 sendok, Pak. Ada nampan nih, isinya nasi untuk 3 orang. Bapak ambil 1 sendok, kelihatan berkurang nggak, Pak? Nggak kelihatan dong 1 sendok. Dia makan 1 sendok 1 nampan. Tapi di situ ada 50 nampan. Berarti yang masuk perutnya itu 50 sendok. 50 sendok itu sama dengan 3 piring. Jujuran panitia maulid apa anjing? Jujuran santri saya apa anjing? Jujuran anjing. Saya kadang-kadang kalau melihat pejabat pemerintah itu masih suka korupsi, saya kepengen mereka itu disekolahkan di sekolah anjing. Kenapa? Anjing sekolah itu amanah, tahu. Itu rusa punya saya, bukan punya dia. Masa pejabat nggak tahu kalau APBN itu punya rakyat, masih juga dicolong. Ya, ada yang nggak setuju? Anjing yang nggak setuju. Ya, karena dia tersinggung dengan ceramah saya ini. Ya kan? Itu anjing, Bapak. Jujur, hebat, ilmunya bermanfaat. Ilmunya bandot, jangan diamalkan. Rusak rumah tangga Bapak. Tahu bandot? Kambing laki itu yang suka kawin, asal lihat janda serbu, asal lihat janda eksekusi. Mau itu istri orang, mau itu anaknya, siapapun, kalau bandot, sikat. Lihat. Ilmunya kambing tidak bermanfaat, Pak. Tapi ilmunya anjing itu mendatangkan manfaat. Jadi 2 nih. Yang pertama, nasabnya bagusan anjing. Ilmunya bagusan anjing. Yang ketiga, fisiknya. Bagusan anjing apa bagusan kambing? Pasti bagusan anjing. Coba ke Bandara Sultan Hasanuddin tuh. Saya maaf Pak polisi ya. Ada polisi kadang-kadang kurus polisinya. Tapi pegang anjing yang mahal tadi. Itu jadi gagah, Pak. Polisinya itu jadi berwibawa kalau pegang anjing. Ayo coba Kapolres Sidrap suruh bawa kambing. Pasti Bapak tertawa. Ini rupanya nggak naik-naik pangkat, stres dia bawa kambing kemana-mana. Betul kan? Betul kan? Saya sudah buktikan, Pak. Saya punya anak nomor 2 itu senang sama semua binatang, termasuk anjing. Tapi mau beli nggak berani karena bapaknya Andre Guruta. Gitu. Masa anaknya Andre Guruta pegang anjing? Takut dia. Tapi senang. Dulu, Pak, mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu, kalau hari Ahad itu di depan rumah itu banyak diplomat asing olahraga, Pak. Ada orang Amerika, ada orang Inggris. Biasa lari bawa anjing. Saya pulang ngaji subuh-subuh.
Nggak boleh masuk rumah. Kata anak saya, keluar dulu Abi. Ada apa? Oh, udah keluar. Kita jalan-jalan lihat orang olahraga. Saya ikuti anak saya, Pak. Tahu-tahu dia ngomong sama orang Inggris. Nggak tahu apa yang diomongin. Tahu-tahu tali anjingnya dikasih saya. Itu pengalaman dalam hidup saya sebagai kiai, pertama kali dikasih anjingnya di situ itu, Pak. Anjingnya dipegang ke saya. Saya tanya sama anak saya, apa ini nak? Begini Abi. Abi ini udah kebanyakan foto sama kiai. Foto sama ketua PCNO se-Indonesia sudah. Tapi belum pernah Abi itu foto sama anjing. Saya bilang, terus gimana nak? Ya sekali-kalilah foto sama anjing. Kok anjingnya kering, mulutnya juga dijaga, kan enggak najis. Kata siapa ini? Karena kering. Kering sama kering. Ya sayang anak, nurut saya Bu. Saya di sebelah kanan, anjing di tengah, anak saya yang sebelah kiri. Di foto kayak bapak-bapak tuh, cekrek, nggak masalah. Masalahnya di-upload ke Facebook. Untung waktu itu belum ada Instagram dan TikTok. Baru Facebook aja zaman itu. Di-upload. Begitu di-upload, saya besoknya itu lihat Facebook anak saya. Saya kaget ada foto saya di situ. Dan saya jadi sakit hati ngelihat yang komentar, Pak. Kan kalau ada foto itu kan ada yang komentar banyak. Yang komentar itu anak saya banyak followersnya, ada 100 yang komentar. Karena yang komentar 100, saya penasaran, saya buka komentar yang pertama. Anak saya namanya Alifa, perempuan. Ditegur nih sama temennya, Alifa, itu yang di tengah siapa namanya? Ganteng. Gitu. Jadi yang di tengah siapa, Pak? Yang di tengah siapa? Anjing. Yang komentar kedua tanya lagi, Alifa, yang di tengah itu ngemesin deh, pengen saya cium. Siapa yang mau dicium? Anjing. Itu 100, Pak. Saya nggak usah cerita satu-satu. Sampai nomor 60. Ini kalau menurut KPU, sudah menang, Pak. Ini. Ya, sudah 50% plus 10 ini. 60 itu, nggak ada yang nanya saya. Nggak ada yang nanya, Alifa, itu bapak-bapak yang di kanan itu siapa? Nggak ada. Semuanya ngomentarin anjing. Semenjak itu, Pak, saya nggak berani nyalon DPR. Saya nggak berani nyalon gubernur. Karena berdasarkan survei internal anak saya, elektabilitas saya dengan anjing itu kalah telak. Anjing sudah dapat 60, saya belum dapat 1 suara. Kalau saya terus-teruskan, mungkin anjing dapat 90, saya cuma dapat 10. Padahal saya ini kiai. Muka saya juga nggak jelek-jelek amat, tapi ternyata sama anjing kalah. Coba saya foto sama bandot, saya yakin menang saya. Nggak ada perempuan, saya kepengen megang bandot. Oh enggak, daripada megang bandot, kata ibu-ibu, mendingan megang suami orang. Gitu dong, daripada megang bandot. Ya. Oke, nasihatnya penting nih Pak. Anjing sama kambing. Menang anjing segala-galanya. Nasabnya bagus, ilmunya bagus, fisiknya bagus. Tapi kata Ibrahim bin Adham, kenapa yang dapat berkah itu kambing? Kata Ibrahim bin Adham, anakku, kambing itu dapat berkah walaupun kalah segala-galanya, karena jalan hidupnya kambing itu lebih bagus dari jalan hidupnya anjing. Muridnya mikir, jalan hidup apa? Oh sama-sama binatang. Kata gurunya, betul sama binatang. Nikah juga tidak kekawal, sama kalau soal itu. Tapi ada bedanya. Apa bedanya? Anjing itu, kambing itu, kalau sudah maghrib, ya, sejahat-jahatnya kambing, sebandot-bandotnya bandot, itu kalau maghrib pulang, nanti Isya itu kambing mesti tidur. Saya sudah tanya ini sama yang punya kambing. Kalau enggak nanti saya disalahkan waktu ceramah. Saya tanya, kau punya kambing? Benar cerita ini? Benar Pak. Kambing kalau maghrib itu pulang. Enggak ada kambing kalau maghrib itu enggak pulang. Mesti kambing itu kalau maghrib nyari jalan ke rumah. Kalau saya tanya, kalau di tepi jalan ketemu janda bagaimana? Oh, enggak dieksekusi Pak. Paling diingat-ingat saja kandangnya di mana. Ya, mungkin paling bisa minta nomor WhatsApp-nya saja. Tapi kambingnya Isya mesti pulang sampai di rumah. Apa yang terjadi? Tidur nih kambing. Nanti menjelang subuh jam 3 malam,
Kambing-kambing ini bangun di waktu Allah sedang membagi rahmatnya. Wabil asharihum yastaghfirun. Kita sebentar lagi mau Ramadan. Kata Rasulullah, wafis sahuri barokah. Waktu sahur itu waktu yang penuh dengan barokah. Si kambing ini kalah segala-galanya, tetapi kalau mau subuh bangun. Karena dia bangun di waktu yang baik, Allah sedang turunkan keberkahan, maka kambingnya dapat keberkahan. Anjing sebaliknya, kalau malam tidak tidur-tidur, mutar-mutar di kampung. Ada yang pegang kartu, ada yang main catur anjing ini, ada yang minum kopi. Malam anjing itu tidak tidur, Pak. Tapi nanti menjelang subuh itu anjing mesti tidur. Begitu Allah kasih barokah waktu menjelang subuh, anjingnya tidur. Karena tidur, anjing kehilangan barokah. Paham Ibu? Bu, malam ini perhatikan suaminya. Kalau suami ibu malam ini tidak tidur-tidur ini Bu. Tapi kalau as-salatu khairum minan naum, tidur, dibangunin tidak bangun-bangun, tolong Bu, periksa pantatnya Bu. Jangan-jangan ada buntutnya. Karena kata wali besar Ibrahim bin Adham, yang malam tidak tidur, subuh tidur, namanya ibu-ibu tidur dengan orang yang tidak tidur-tidur kalau malam. Kalau subuh tidur, berarti ibu tidur dengan siapa, Bu? Bukan saya Pak yang bilang Pak, istrinya Pak bilang, katanya anjing Pak itu. Lihat, ini pidato kayak kasar Pak. Nyebutnya anjing dengan kambing, tapi itu maknanya dalam. Orang boleh kalah segala-galanya, tapi kalau hidupnya berkah, dia pasti menang. Orang boleh punya segala-galanya, boleh banggakan nasabnya, boleh banggakan ilmunya, boleh banggakan kekayaannya, boleh banggakan kecantikannya, tapi hilang barokah, salah jalan hidupnya, maka dia kehilangan segala-galanya. Nah, ini ilmu Isra Mi'raj yang harus kita amalkan. Mengapa Al-Masjidil Aqsa itu penuh keberkahan? Padahal di sana dijajah, di sana terjadi peperangan. Tetapi bukan soal itunya. Orang biar waktu ditindas. Kayak orang di Sidrap ini. Dulu zaman Belanda, saya yakin semuanya ke masjid walaupun pakai obor. Sekarang di kota besar, belum tentu Pak pergi ke masjid. Belum tentu, padahal jalanannya bagus. Sepeda motornya bagus, tapi belum tentu berangkat ke masjid. Padahal punya motor, punya sendal, masjidnya bagus, belum tentu berangkat. Tapi kakek-kakek kita dulu diancam sama Jepang, diancam sama Belanda, tetap sholat ke masjid. Itu namanya berkah. Jadi malam hari ini, Bapak terserahlah ya. Mau jadi yang kambing atau mau jadi yang anjing. Itu yang menentukan bukan nasab, bukan jabatan, bukan harta, bukan rupa. Yang menentukan adalah jalan hidup Bapak. Kalau jalan hidup Bapak dekat kepada amalan yang diridhoi oleh Allah, maka Bapak pasti akan bertemu dengan ridho Allah. Kalau Bapak memilih jalan yang dimurkai oleh Allah, maka Bapak menjadi orang yang paling rugi. Karena Bapak akan kehilangan yang pertama kali adalah kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan hadirnya kita di majelis yang baik ini, Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis yang baik ini menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita, membersamai kita,
menjaga kita, menjaga anak keturunan kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang yang kita cintai, menjaga orang-orang yang mereka mencintai kita, menjaga orang-orang yang kita masuk ke dalam rumah mereka dan yang mereka masuk ke dalam rumah kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semua. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi jahi man unzilat alaihil Fatihah ya farijal hammi ya kashifal ghammi ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi jahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammad ya nabiyyir rahmah, inna tawajjahna bika ila rabbina fi hawaijina lituqda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimina irhamna, ya arhamar rahimina irhamna, ya arhamar rahimina irhamna. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah senantiasa bersama kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.